Hai sobat-sobat AI Sejarah, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah bangsa Rusia dari masa penjajahan oleh bangsa Mongol hingga era Bolshevik yang mengubah wajah Rusia modern. Rusia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dipenuhi dengan konflik, revolusi, dan perubahan besar yang membentuk bangsa ini. Melalui video ini, kita akan memperdalam pemahaman kita tentang perjalanan sejarah Rusia yang mengagumkan. Mari kita mulai. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana invasi Mongol membentuk jalannya sejarah Rusia pada abad ke-13? Kekaisaran Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan keturunannya menguasai Asia dan Eropa dalam serangkaian invasi yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah dunia. Tanah-tanah Rusia tidak luput dari serangan Mongol dengan taktik militer superior dan kekuatan murni mereka yang menjadikan kepangeranan-kepangeranan Rusia tunduk pada pemerintahan mereka, sebuah periode yang umumnya disebut sebagai Tatar Yoke. Pendudukan Mongol atas tanah-tanah Rusia itu dilakukan secara brutal dan penuh penindasan. Mongol memberlakukan pajak berat, memperbudak penduduk lokal, dan menggunakan ketakutan dan kekerasan untuk mempertahankan kontrol. Lanskap sosial, budaya, dan politik tanah Rusia mengalami transformasi yang drastis. Namun, di tengah kegelapan Tatar Yoke, Moskow muncul sebagai mercusuar harapan. Mongol memberikan hak istimewa kepada pangeran-pangeran Moskow yang mengumpulkan pajak atas nama Mongol. Dengan kekayaan ini, Moskow tumbuh dalam kekuatan dan pengaruh, lambat namun pasti menegaskan dirinya sebagai pusat kekuasaan yang signifikan. Pemerintahan Mongol juga secara tidak sengaja menabur benih-benih persatuan di antara kepangeranan-kepangeranan Rusia. Pengalaman bersama menderita di bawah Tatar Yoke dipadukan dengan kebangkitan Moskow memupuk rasa persatuan di antara rakyat Rusia. Gereja Ortodoks juga memainkan peran penting dalam mempertahankan budaya dan identitas Rusia selama periode ini, yang lebih memperkuat ikatan persatuan. Tatar Yoke, meskipun merupakan periode penderitaan yang besar, juga menjadi katalisator untuk transformasi. Pada titik itu, kepangeranan-kepangeranan Rusia yang berbeda mulai berkoalisi, membuka jalan bagi pembentukan negara Rusia yang bersatu. Pemerintahan Ivan ketiga, yang juga dikenal sebagai Ivan the Great, menjadi awal dari transformasi tersebut. Seorang penguasa yang cerdas dan tegas, Ivan berperan penting dalam mengubah Moskow dari sebuah kepangeranan kecil menjadi sebuah negara yang berdaulat yang tangguh. Di bawah pemerintahan Ivan, Moskow mulai berkembang. Dia merebut wilayah, memperluas batas-batas Moskow, dan yang terpenting melepaskan diri dari Tatar Yoke, mengakhiri 2 abad kekuasaan Mongol. Tindakan ini melawan Horde Emas yang perkasa merupakan titik balik dalam sejarah Rusia. Itu adalah momen simbolis pembebasan yang menandai munculnya Moskow sebagai entitas yang kuat. Namun, Ivan tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan untuk mengklaim gelar yang akan mengukuhkan otoritasnya dan Moskow, Tsar, dengan meminjam istilah dari kaisar-kaisar Bizantium. Ivan menyatakan dirinya sebagai Tsar, penguasa semua orang Rusia. Ini lebih dari sekadar gelar, ini adalah pernyataan niat. Dengan menyatakan dirinya sebagai Tsar, Ivan menegaskan otoritas absolutnya atas tanah dan orang-orang Rusia. Jangan lupakan peran gereja Ortodoks dalam periode sejarah ini. Gereja menjadi kekuatan utama dalam mempromosikan nasionalisme Rusia, menempatkan Moskow sebagai Roma ketiga, penerus spiritual kekaisaran Bizantium yang jatuh. Klaim ini memberi Moskow legitimasi agama dan membantu mengkonsolidasikan kekuasaannya. Gereja juga mendukung pemerintahan otoriter Ivan, mendukung konsep Tsar sebagai penguasa yang dianugerahkan oleh Tuhan, memperkuat otoritas Ivan. Hubungan simbiotik antara gereja dan negara memainkan peran utama dalam membentuk identitas politik dan budaya Rusia. Pemerintahan Ivan ketiga adalah era transformatif yang menyaksikan kebangkitan Moskow dan pembentukan Tsardom Rusia. Dari abu-abu Tatar Yoke, negara Rusia yang baru lahir yang akan berkembang dan bertahan melalui berabad-abad perubahan dan kekacauan, pemerintahan Ivan ketiga menandai lahirnya negara Rusia yang terpusat. Warisannya masih terasa hingga saat ini karena Moskow tetap menjadi pusat berdenyut dari Rusia, sebuah bukti dari semangat tak terkalahkan rakyat Rusia. Namun, jalan menuju Rusia yang bersatu tidaklah mulus. Apa yang terjadi selama masa kesulitan setelah kematian Ivan? Rusia terjerumus ke dalam periode kekacauan dan kebingungan yang dikenal sebagai The Time of Troubles
atau zaman kesulitan. Era yang penuh kebingungan dan kedaruratan ini, yang berlangsung dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, ditandai oleh ketidakstabilan politik, kelaparan yang meluas, dan invasi asing. Kematian Ivan meninggalkan kekosongan kekuasaan yang mengarah pada serangkaian klaim palsu atas takhta, pemberontakan sipil, dan intervensi Polandia. Namun, di tengah-tengah kekacauan, ada mercusuar harapan yang muncul. Pada tahun 1624, seorang pemuda bernama Mikhail Romanov terpilih oleh Majelis Nasional untuk menjadi tsar baru. Pemilihannya menandai awal dari era baru, dinasti Romanov yang akan memerintah Rusia selama lebih dari 300 tahun. Zaman kesulitan adalah bab gelap dalam sejarah Rusia, tetapi berakhir dengan bangkitnya Romanov. Apa peran dinasti Romanov dalam membentuk Rusia modern? Mari kita selami pertanyaan ini. Dinasti Romanov, dimulai dengan Mikhail Romanov pada awal abad ke-17, akan membentuk jantung Rusia selama lebih dari 300 tahun. Dua tsar yang menonjol dari dinasti Romanov, Peter yang Agung dan Catherine yang Agung, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada bangsa tersebut. Peter yang Agung adalah sosok transformatif yang mendorong Rusia menuju modernisasi. Dia fokus pada penguatan militer dan perluasan angkatan laut, percaya bahwa hal-hal ini penting bagi Rusia untuk menjadi kekuatan yang tangguh. Dia juga berusaha untuk lebih memodernkan negara tersebut dengan memperkenalkan adat istiadat, tata krama, dan gaya berpakaian baru yang lebih sesuai dengan Eropa Barat. Upayanya tidak selalu disambut dengan antusiasme, tetapi dia terus maju dengan tekad untuk mendorong Rusia ke era modern. Catherine yang Agung, seorang penguasa yang luar biasa dari dinasti Romanov, melanjutkan karya Peter. Pemerintahannya menyaksikan ekspansi wilayah dengan aneksasi Crimea dan sebagian Polandia. Dia adalah pelindung seni yang memelihara renesans budaya yang masih terasa dalam identitas Rusia hari ini. Namun sementara Romanov mendorong modernisasi dan ekspansi, mereka juga menabur benih keruntuhan mereka sendiri. Kelas bawah, para tani dan rakyat jelata, menanggung beban dari proyek-proyek ambisius ini. Mereka dikenakan pajak berat, hidup mereka diatur, dan kebebasan mereka dibatasi. Ketidakpuasan tumbuh seperti api perlahan-perlahan. Romanov yang terperosok dalam istana-istana mereka yang mewah, gagal melihat gelombang sentimen revolusioner yang meninggi. Kesenjangan antara tsar yang mewah dan masa miskin melebar, menciptakan jurang yang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Ini adalah bom waktu yang menunggu saat yang tepat untuk meledak. Pada akhirnya, pemerintahan Romanov adalah paradoks. Di satu sisi, mereka membawa Rusia ke dunia modern, mengubahnya menjadi kekaisaran yang kuat. Di sisi lain, ketidaktahuan mereka terhadap kelas bawah memicu peristiwa yang akan mengarah pada keruntuhan mereka sendiri. Pemerintahan Romanov menyaksikan kemajuan besar dalam modernisasi, tetapi juga menyiapkan panggung untuk revolusi, dan akhirnya, bagaimana revolusi Bolshevik mengubah Rusia selamanya. Mari kita telaah intinya. Revolusi Bolshevik, sebuah peristiwa besar dalam sejarah dunia, lebih dari sekadar perubahan kepemimpinan. Itu adalah restrukturisasi radikal masyarakat dan pemerintahan yang mengakhiri lebih dari 3 abad pemerintahan Romanov dan melahirkan negara sosialis pertama di dunia, Uni Republik Sosialis Soviet, sebuah kekuatan super yang akan memainkan peran penting dalam peristiwa global sebagian besar abad ke-20. Revolusi ini tidak hanya mengubah Rusia, tetapi juga mengubah arah sejarah dunia. Mendirikan Uni Republik Sosialis Soviet, kekuatan super yang akan memainkan peran penting dalam peristiwa global sebagian besar abad ke-20. Ini juga menyalakan percikan yang menyebabkan berbagai gerakan komunis di seluruh dunia. Revolusi tersebut bagaimanapun memiliki sisi gelapnya. Ini menyebabkan perang saudara yang brutal, kelaparan yang meluas, dan pembentukan rezim totaliter yang menekan oposisi dan mengendalikan setiap aspek kehidupan. Janji akan kesetaraan dan kemakmuran seringkali tidak terpenuhi dengan jutaan rakyat menderita dalam kondisi yang sulit. Namun, meskipun penuh kontradiksi, revolusi Bolshevik tetap menjadi peristiwa bersejarah. Ini menantang tatanan yang sudah mapan dan menawarkan alternatif yang radikal terhadap kapitalisme, meninggalkan warisan yang terus mempengaruhi debat politik dan sosial hingga hari ini. Revolusi Bolshevik menandai pergeseran radikal dalam sejarah Rusia, membuka jalan bagi era Soviet. Dan demikianlah, panggung sudah disiapkan untuk bab baru dalam dialektika sejarah, yang ditandai dengan palu dan sabit, simbol revolusi yang menjanjikan tatanan dunia baru.